Oke, selamat datang teman-teman penonton dan pendengar dan pembaca. Wih. Kembali lagi dengan kita, Lab buku Cilengsi. Alat Buku Cilengsi. Bagi yang baru pertama datang, perkenalkan gue Leo dan teman gue. Gue Firman. Ya, jadi kita di sini membahas buku yang menurut kita oke untuk kita bahas dan kita rekomendasikan gitu ya. Nah, betul sekali, Leo. Gue ada teman namanya Leo tapi panggilannya Leo. Gue jadinya ikut-ikutan manggil lu Leo. Ini kali, kalau bule emang manggilnya Leo sih. Oh, iya, 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 iya. Mungkin Halo. teman lau ini kali ya, sering berinteraksi dengan bule gitu. Iya, jadinya dipanggilnya Leo gitu. Leo. Kebetulan emang banyak bule tuh di sekolahnya dia di Marsudiri nih. Oh, Mm-mm. Marsud Bekasi banyak bulenya. Marsud Bekasi. Banyak banget bule. Aduh, gue pengen bercanda tapi takut jadi nggak lupa kalau nggak anonim kalau di sini. Oh iya. Kan kamu kita kelihatan terekspos. Ya, Kita terekspos. butuh exposure. Exposure. Eh, kita udah nyampe episode 3 nih, men. Episode 3 benar. Yoi. Di episode pertama dan kedua, kita udah bahas bukunya Malcolm Gladwell yang Blink sama yang Adam Grant Think Again. Ya. Sebenarnya yang ketiga ini, kalau yang dua pertama kan ada kesinambungannya itu ya. Hmm. Yang ketiga nih kayaknya menurut gue nggak terlalu ini ya, apa namanya? Nggak terlalu nyambung sih. Tapi sama-sama di ranah self development lah ya. Ya, Tapi kayaknya kalau Blink bukan self development juga ya, men. bling itu kayak apa ya? Kayak bacaan ya general knowledge kali ya kalau bling. General knowledge ya. Iya. Kalau yang sekarang ini gue impresi gue pada saat gue membaca buku ini, wih, anjing gue pengen jadi 1% better every day. Wih, Jadi ada bukunya juga tuh kalau nggak salah. ada buku juga salah tuh gue salah bridgingnya. Jadi karena udah dikasih tahu tadi ini kita akan bahas buku apa nih, Man? Jadi di episode ketiga ini kita akan membahas bukunya Alan Stein. Honesty. Itu Alan Stein itu kalau nggak salah dia tuh coach basketball ya. Iya, setahu gue awalnya sih performance coach gitu. Jadi Performance coach. coach dulu, habis itu jadi pengarang, habis itu jadi Mm-mm. speaker gitu. Mm-mm. Bisa gitu ya. Lu Nah, pengen nggak kayak begitu, men? lu kan udah jadi coach nih, Man. Nah, Ya, kayaknya tangga karirnya bisa nih mencontoh Alan Stein nih. aku S2 dulu dah. Berarti lu ini yang udah siap, men. Apa tuh? Jadi coach. Eh, ini menulis buku. Oh, menulis buku ya. Oke, oke. Mm-mm. Hmm, bisa juga. Oh Jadi iya, judul buku si Alan Stein ini apa, men? judul bukunya ini. Tingkatkan permainanmu gitu. Kalau diterjemahin lucu ya. Kalau diterjemahin lucu. Kayaknya nggak, belum ada terjemahannya juga sih, Man. Iya sih. Judulnya Raise Your Game, High Hmm. Performance Secrets from the Best of the Best gitu. Wih, gila. Best Ini of the ini best. pasti ngomongin orang-orang yang prima seperti Jerings kan? Aduh, Novak Djokovic. Oh iya, Novak Novak. Djokovic. Mm-mm. Benar-benar. Iya sih. Tapi si Jerings tuh juga prima loh. Dia badannya Oh iya, terjaga. strong. Mm. Hmm. Itu makanya kita direkomendasikan latihan beban, Man. Oke. Mm. Jadi katanya harus seimbang nih kardio sama beban. Oh, Katanya ya. katanya begitu ya. Nggak, Mm. maksudnya si Jerings nih seimbang nih. Enggak tahu ya. Enggak. Maksudnya, maksudnya kan di antara kita atau beberapa teman-teman kita kan mungkin fokusnya ke satu aja di, Man. Oh iya, iya, Kardio iya. aja
atau beban aja gitu. Iya, benar. Jadi jangan cuman fokus ke satu aspek aja nih. Yoi. Dan di buku ini juga berbicara tentang jangan hanya berfokus pada satu aspek gitu Pak. Benar. Kalau kita mau raising the game. Raising the game ini yang dimaksud tuh level up lah Ya. istilahnya tuh ya. Jadi misalkan lu udah eh, merasa stagnan nih pada karir lu yang sekarang, mungkin it's time to level up, dan ini buku yang cocok banget buat lu level up gitu ya. Hmm, hmm. Oke banget sih. Jadi ini buku tentang apa man? Kalau lu ditanya, ini buku tuh singkatnya bercerita tentang apa sih gitu? Em, Buku ini bercerita tentang em, bagaimana caranya kita nih level up. Ya, balik lagi ke situ. Bagaimana cara level up? Tapi bener, maksud gue ini buku yang cocok kalau dibaca di awal tahun gitu ya. Misalkan lu Hmm. ya tanpa lu harus apa namanya, kalau mau tahun baru tuh kita bikin Resolusi. resolusi gitu, tanpa lu harus bikin resolusi. Tapi dengan lu membuat resolusi juga bisa membantu sih. Oke, oke. Ini tuh buku 2019. Eh, Yes. gue bacanya 2021. Lu baca tahun berapa man? Gue baca di tahun 2000. Perasaan lu yang merekomen gue deh. Berarti gue juga 2021 tuh. 2021 bulan-bulan akhir ya kayaknya ya. Bulan-bulan tengah atau awal gitu kalau nggak salah. Jadi omong-omong rekomen, jadi kayaknya ketika kita mengingat lagi gitu ya, merecall lagi buku ini, agak sulit dilacak ini buku. Jadi kayaknya Iya, dikit yang baru bahas gitu man. benar. Heeh. Gue search di Spotify juga di account-account yang eh, suka membahas buku gitu ya. Dia juga, si Raise Your Game ini termasuk yang Jarang. jarang lah. Oke, oke. Tapi oke banget sih. Oke banget, ini buku oke banget. Oke banget. Jadi ceritain lah, men. Ini buku ya tentang apa ya? Iya. Kalau gue ngeliatnya ini buku tentang ini, tentang uh, unseen hours gitu ya. Jadi proses-proses yang nggak kelihatan gitu di, Yes. di balik pencapaiannya para yang dibilang sama Alan Stein high performance gitu. Jadi masing-masing high performance di bidangnya itu bisa punya pencapaian seperti itu karena mereka melakukan proses dan formula yang dituangkan Alan Stein ini. Menurut observasinya Alan Stein terhadap jadi dia ini kan ini performance coach-nya kebanyakan pemain NBA. Jadi gue tuh relate banget bacanya karena wah yang dijadiin contoh Kevin Durant, terus Victor Oladipo, Stephen Curry, Phil Jackson. Jadi wah asik nih contoh-contohnya ini nih agak-agak diikuti gitu. Dan dari lapangan dia bisa masuk ke background setting ini ya, apa namanya, setting kantoran gitu ya. Iya, setting personal, setting relasi, bisnis, setting karir, terapannya banyak ya. Dan wah, gue pas baca itu apa ya, ya menjadi high performer tuh bukan hanya di bidang sports gitu ya. Kita juga bisa mengaplikasikannya di whatever the situation is gitu. Yeah. Bisa di bisnis, bisa di karir, even in life gitu ya. Jadi gue setelah baca buku ini tuh jadi suka look up ke atlet gitu, men. Iya. Yeah. Kalau lu perhatiin trainer-trainer atau speaker-speaker gitu ya, man ya, ketika ngasih training, kebanyakan ngasih contoh itu juga atlet kan. Yes. Ngasih video itu juga atlet kan. Karena menurut gue olahraga itu kayak miniaturnya hidup gitu. Dan itu observable gitu. Bisa diamati saat itu juga. Jadi misalnya kayak siapa pelari Asafa Powell ya?
siapa Eliud Kipchoge. Oh, itu yang kesukaan lo ya, yang Maraton. maraton ya. Artinya itu kan bisa diamati gitu loh, Iya, prosesnya teramati. Kadang-kadang iya. kalau kita pakai contoh-contoh pebisnis gitu, kayaknya boring deh kalau pakai contoh pebisnis gitu. Iya, iya, iya. Agak kurang dramatis gitu kali ya. Iya sih, iya sih. Ngelihat bagaimana effort dia untuk achieve Hmm, apa namanya, ya untuk memenangkan game tuh keren sih. Maksudnya, wah, eh, di situ nggak apa ya? Kita tuh nggak bisa ngelihat unseen hours dia gitu. Misalkan pada saat Steph Curry dia di tengah lapangan 3 point gitu, kita hmm, ngeliatnya anjing nih orang gifted nih, udah dari sananya nih. iya. Tapi sebenarnya yang nggak kita lihat adalah dia dia latihan sampai bunyi ringnya tuh swoosh gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi nggak boleh kena apa Nggak boleh kena ringnya gitu ringnya ya. gitu. Iya. Karena even dia masuk pun bolanya ya, tapi kalau kena ring dia akan ulang lagi sampai itu bunyinya swoosh gitu. Nggak dihitung ya. Jadi kalau nggak salah 50 kali swish ya. Iya, 50 kali Kalau swoosh. misalnya ditembakkan ke 25 gitu, Hmm. aduh nggak swish nih. Akhirnya balik lagi ke restart lagi ke nol gitu. Iya, iya. Segitunya gitu, segitunya Iya. latihannya. Dan itu eh, yang mungkin orang lihatnya wah gila jago banget nih. Hmm. Mm-mm. Tapi ya itu apa ya? Ya itu buah dari persistensi dia gitu ya. Iya, iya. Oke, jadi kalau kalau tadi mungkin kita udah nyinggung dikit ya, Man ya. Tapi kalau Hmm. lu ditanyain apa yang lu dapat gitu ya, insight atau takeaways-nya itu lu akan eh, apa ya, menyampaikan apa aja yang lu dapat, Man? Em, Tadi sebenarnya gue sempet salah ini kan, salah bridging kan. Gue bilangnya 1% better every day gitu. Sebenarnya itu kan buat bukunya Atomic Habit-nya James Clear gitu kan. Oh, Tapi itu Atomic Habit ya. Ada lagi juga tuh, Man, yang oh ada lagi ya? ada yang jadi persis judulnya kalau nggak salah 1% better gitu. Oh, I Tapi see. memang Atomic Habits ngomong itu, tapi nggak dijadiin judul sih. Setahu gue sih ada. Ada I see, I bukunya, see. ada channel YouTube-nya gitu. I see, I see. Hmm. Nah, itu sih yang gue dapatkan ya dari buku ini. Jadi apa namanya? Apa yang apapun yang lu lakukan setiap harinya itu em, determines the life you live gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya kalau lu malas-malasan ya nanti it will take you somewhere yang worse gitu ya menurut gue ya. Hmm. Dan apa namanya? Ada 5 qualities ya yang bisa mendefine top players atau top athletes gitu ya. Hmm. Ini ada pertama self awareness, Hmm. terus ada passion, ada discipline, kemudian ada coachability, ini yang penting ya menurut gue ya, dari semuanya, Hmm. dan confidence gitu. Hmm. Kalau lu hanya punya 4 tanpa ada coachability, menurut gue you just gonna be a good player gitu. Hmm. Oke, oke. Gitu men. Kalau dari lu apa nih men? Kurang lebih sama sih. Jadi Hmm. tadi yang lu bilang itu kan komponen-komponen yang disebutin Alan Stein gitu ya. Ya. Nah, Alan Stein tuh di bukunya itu membahas jadi 3 bagian besar gitu. Jadi how you play your role as player gitu kan, Ya. pemain, terus sebagai coach sama sebagai tim. Jadi bagian dari tim. Hmm. Eh Kalau sebagai player kayaknya banyak nih yang udah bahas gitu ya Ya. di buku-buku lain. Coach juga banyak sih, tim juga banyak. Nah, tapi sih lucunya makanya gue bilang nih buku agak umum gitu ya. Jadi Hmm. kayak merangkum banyak formula gitu. Sehingga dia bikin formulanya jadi 3 gitu, player, coach, sama tim. Jadi kalau yang mungkin gue nggak akan sebutkan satu-satu ya, yang gue dapet komponen masing-masing komponen itu ya. Tapi yang paling enak buat gue tuh kalau yang di lingkup player, eh, Alan Stein itu bilang, ini juga banyak buku lain yang bilang sih sebenarnya bahwa goals atau output itu penting gitu.
Tapi sebenarnya yang lebih penting itu ya disiplin, konsistensi, habit, sistem gitu. Jadi apa yang kita kerjain secara konsisten itu yang akan membawa kita ke hasilnya gitu. Yep, yep, yep. Jadi ada kalau nggak salah ada ungkapan pokoknya orang-orang payah tuh punya goal, tapi orang-orang jagoan tuh punya habit. Kurang lebih gitulah. I see. Jadi percuma kalau lu cuma punya goal gitu. Yang penting tuh habitnya. Misalnya Hmm. kayak jadi misalnya kayak lu Deman, pelari maraton misalkan. Hmm. Jadi nggak penting tuh harus apa punya habit punya goal gue akan jadi pelari maraton gitu. Yang penting tuh punya sistemnya. Gue akan tiap hari lari berapa kilo Hmm. tiap pagi, terus sorenya akan gue imbangi dengan latihan apa gitu. Hmm. Ketika kita fokusnya ke habit, maka dengan sendirinya goal itu akan kecapai. Sementara sebaliknya, kalau kita fokus ke goal, tapi kita nggak bikin sistemnya, kita nggak bikin habitnya, maka ya yang kadang-kadang akan jadi kebanyakan orang gitu. Setuju, Ini setuju, setuju banget. ya kan, ini Alan Stein agak sounds like motivator gitu ya, cuman gue menikmati sih, membacanya menikmati. Gue pun juga menikmati sih. Mm-mm. Karena sometimes lu butuh sih. Iya, iya butuh. Butuh motivator sih. Iya, iya. Butuh apa ya, ini guru atau coach gitu ya. Kita butuh butuh guru buat buat apa ya? Mecut gitu ya, buat Iya, buat raise your game gitu ya. buat raise your game. Itu tadi yang personal kalau yang gue tangkap ya. Kalau yang sebagai coach gitu ya, ini umum sih ya. Jadi seperti yang lo bilang, jadi uh, coach and be coachable gitu. Jadi Hmm. kalau lu udah bisa di satu hal, maka cara untuk lebih ahli dalam bidang itu ya lu jadi coachnya. Hmm. Lu jadi coachnya ke orang yang uh, menurut lu dan menurut keadaan mungkin nggak sebaik lu gitu. Hmm. Hmm. Tapi juga lu harus coachable gitu. Jadi uh, punya kerendahan hati untuk dilatih gitu. Yes. Punya mentor. Setuju, setuju banget. Tapi sampai sini dulu, lu merasa punya mentor nggak dalam hidup, Man? Gue tuh selalu look up ke orang-orang keren, dan gue selalu merasa, dan gue selalu menganggap mereka tuh life coach gue gitu. Ah, Karena berarti lu gue merasa punya ya? iya, gue sih ya, kalau yang benar-benar one on one gitu sih, pengen sih punya itu. Hmm. Yang benar-benar apa ya? Tapi sih sebenarnya dalam setiap fase kehidupan gue selalu menemui orang yang anjing keren nih gitu. Hmm. Wah, ajarin gue dong gitu. Dan akhirnya ya gue minta ajarin ke dia gitu. Iya ya. Hmm. Iya iya iya. Iya. Gitu sih men. Kalau lu nih kayaknya ada nih. Enggak, kalau gue tuh malah merasanya kayak lu tadi, Man, yang pas di awal lu bilang. Jadi kayaknya kalau untuk one on one terus diadik atau interaksi dua arah gitu, kayaknya kok nggak tahu ya. Gue merasanya mungkin nggak secara legal formal disebut coach gitu lah. Oke. Jadi makanya gue nyarinya tuh kayak di YouTube, terus dibaca Iya, iya, gitu ya iya. kan. Iya, Karena iya. kalau misalnya kayak siapa ya, orang tua kayaknya gue agak bebel kalau diajarin orang tua. Kalau apa di lingkup kerja kayaknya juga agak so pinter gitu kan. Jadi kayaknya belum dapet nih kalau yang apa ya, dua arah yang deket gitu. Hmm. Makanya carinya di yang jauh-jauh gitu. Iya sih, tapi kalau ini pengalaman gue ya, Hmm. gue juga nggak yang one on one banget gitu, Hmm. very casual gitu, Hmm. casual, tapi gue look up ke dia nih, dan dia Hmm. tahu gue nih butuh sesuatu dari dia gitu ya, jadinya. Tapi nggak pernah ding, gue pernah kayak one on one gitu sih, kayak lewat Zoom aja gitu. Hmm. Kalau misalnya
Apa man? Olahraga yang body weight itu apa man? CrossFit. Apa? CrossFit. CrossFit ya? Ya CrossFit lu kesini gitu ya sama teman lu yang ini. Ya, terus kalau misalkan lari gue ke orang Lari. ini gitu. Nah, jadi ya very casual aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol. Hmm. Tapi sebenarnya gue menimba ilmu. Nggak harus ada apa relasi power gitu ya. Maksudnya ini Iya. harus lebih. Oh, iya 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 iya. Iya iya paham paham paham. Itu asik sih. Dan di setiap aspeknya syukurnya gue bertemu dengan orang-orang yang menurut gue tepat sih. Hmm. Jadi Mm-mm. ya bisa membantu gue raise my game gitu. Iya iya. Soalnya banyak buku man yang menyarankan find your mentor gitu kan. Hmm. Siapa nih mentor gue? Siapa yang bisa gue pinang jadi mentor ya? Ya misalnya kan banyak tuh kayak Renald Kasali itu dijadiin mentor. Iya iya iya. Kayak gitu-gitu, siapa ya? Gue belum Hmm. belum dapat sih, tapi pengen sih. Pengen ya. Pengen. Atau Oke. lu mau yang in a spiritual way gitu? Spiritual way ya. Spiritual way kalau ya itu sih jarak jauh sih. Kalau spiritual gue suka Bante Utamo. Oh iya iya Ya, iya. jadi yang jauh-jauh gitu man. Tapi kan Iya iya artinya iya. dia nggak punya apa apa ya ruang untuk ngasih feedback langsung ke gue gitu loh man. Nah Hmm. yang kayak Hmm. gitu-gitu tuh yang kayaknya pengen deh gue punya kehausan untuk itu gitu. Iya iya iya. Mm. Gue bahkan suka berpikir anjing gue punya daddy issue kali ini. Gue mencari-cari orang yang gue bisa look up gitu. Yes, ya kalau dipikir-pikir lagi mah bokap gue Bagus. sendiri juga bisa gue look up gitu. Tapi bagus kali man itu man. Bagus. Bagus kali. Kayaknya emang harus kayak bukan harus ya. Kayaknya idealnya begitu gitu. Cari Hmm, cari yang lebih dari kita ya. iya sih, Figur iya sih. gitu. Iya iya. Nah, Oke. Tadi mungkin ini man yang apa coach ya, yang hmm, apa wilayah kedua. Kalau yang ketiga itu banyak lah buku tentang apa eh, teamwork gitu kan banyak juga ya man ya. ya, Tapi yang satu yang ngena banget di gue di bagian pembahasan tentang tim di Raise Your Game ini, jadi kohesi tim, kohesi itu apa sih ya? Kelekatan ya? kelekatan bener. Kelekatan ya. Jadi rapatnya tim jadi kohesi Tapi itu. bukan kelekatan attachment kan? Iya, bukan kelekatan sih. Kohesi itu, Kohesi. ya. Kedekatan ya kali ya. Kerekatan. Mhm, mhm. Nah, Ya. kohesi tim itu perlu dibentuk dengan sengaja gitu atau Hmm, diusahakan. Jadi hmm, gara-gara baca nih buku, gue jadi cari-cari contoh gitu ya atau nginget-nginget contoh. Oh iya ya, di dalam tim misalnya kalau apapun itu ya, mungkin yang paling gampang dilihat itu tim olahraga gitu ya. hmm. Itu kalau lihat ada yang talentnya tuh bagus-bagus, tapi kok outputnya nggak bagus ya, kok kalah terus. Hmm. Mungkin kalau sekarang nih kayaknya Lakers deh, kalau di basket. Kalau di bola apa ya? Gue agak nggak. Eh, MU sih. MU ya? Mm-mm. Emang bagus ya man? MU man? Oh, Talentnya lah. maksud gue ini tadi sih gue nangkapnya Lakers ini lagi jelek. Gue gak ngikutin basket nih by the way. Talentnya bagus, tapi lagi kalah terus gitu kan. Iya, Like, sama persis, oh sama sama persis. gitu ya, oke. Sama Ada persis. ada Ronaldo gitu ya. Ada Ronaldo, ada banyak lah. Tapi sayangnya ada Maguire ya. Iya, saya nggak ada Maguire. Iya. Jadi gitu sih, ada yang talentanya bagus, talentnya bagus, tapi kok outputnya nggak bagus. Hmm. Tapi kalau lu pikir-pikir lagi, ada yang sebaliknya man. Ada yang Hmm. talentnya biasa aja, tapi hasilnya tuh selalu bagus. Karena Eh, kohesivitas tadi itu. karena kohesivitas. Hmm. Hmm. Kebalikannya siapa yang mana? Talentnya biasa aja. Kalau sekarang Dulu sih Barcelona Leicester kali ya? sih. Oh, Barcelona ya. Kalau gue ngeliatnya Leicester City. Leicester City. Leicester yang waktu itu dia juara Premier League tahun Oh berapa iya, gue iya. lupa. James Vardy dan kawan-kawan. James Vardy ya. Iya, iya, iya. Iya sih. Kalau Itu di asik sih. Heeh. Tapi mungkin ada teman-teman yang
belum kebayang nih apa sih kohesivitas nih. Hmm. Maksudnya timnya playernya biasa aja, tapi mereka nih punya apa nih? Punya kedekatan atau punya apa ya? Sense of responsibility yang tinggi. Apa nih men yang dimaksud dengan kohesivitas? Jadi kalau Alan Stein nyebutin ada beberapa komponen sih yang perlu dipenuhi. Mungkin salah duanya adalah tiga lah, salah tiganya komunikasi gitu kan. Terus target, jadi ada targetnya. Nah target itu yang dikomunikasiin. Kadang-kadang tuh konflik relasi kayak gitu man. Dasarnya cuma tiga lah. Ekspektasi, komunikasi, sama kombinasi dari kedua itu. Ekspektasi yang nggak dikomunikasikan. Jadi dimanapun itulah di apa relasi romantis. Ya, ekspektasi yang tidak dikomunikasikan. Kayak lu punya ekspektasi nih, istri tuh harusnya begini, suami tuh harusnya begitu kata si istri. Nah terus misalnya ada masalah komunikasi bukan soal ekspektasi, tapi ada juga yang ya ekspektasinya nggak saling diketahui gitu. Jadi tadi apa komunikasi, target sama satu lagi yang gue ingat bagus juga tuh konstruktif criticism gitu. Jadi kritik itu baik, itu memberikan ruang kita untuk dapat feedback gitu, tapi harus konstruktif, membangun. Itu salah tiga dari beberapa lain yang membentuk kohesivitas tim sih, setahu gue. Ya, setuju. Mau nambahin man soal yang personal, coach sama tim tadi man? Mungkin kalau teman-teman masih belum kebayang nih players ini apa di dalam setting organisasi, mungkin kita analogikannya tuh players tuh as a employee nih, dan coach ini sebagai manager, dan teams itu organisasinya itu sendiri gitu. Ini gue ini di tempat gue bekerja ya, itu tuh nyambung banget dengan ini gitu. Dia tuh punya namanya jadi setiap kita ada new hire gitu, kita akan ngasih training yang intinya ingin ngasih tahu mereka value kita tuh ini gitu. Nah berangkatnya tuh dari kita sama-sama cari tahu dulu nih better me-nya kita apa nih, better me. Better me kita tuh apa yang bikin kita better gitu. Nanti kita tulis, terus nanti lanjutnya lagi ke better us. Apa yang bisa bikin kita nih bisa better nih. Kita as a team gitu ya. Nah nanti lanjut lagi sesuai dengan tagline tempat gue bekerja nih, better building a better working world kan. Jadi better working world. Jadi dari better me, bagaimana caranya kita bisa better building a better working world gitu ceritanya. Oke. Gue mungkin secara nggak langsung hal-hal yang gue dapet di tempat gue bekerja itu berpengaruh sih ke bagaimana gue akhirnya interest dengan topik-topik self development, terus ya bagaimana kita bisa being better every day gitu ya, even cuma 1%. Gitu men. Jadi terapannya ini ya, unit analisisnya individu, kelompok atau tim, sama organisasi. Bahkan kalau di tempat lu kerja better workplace, maksudnya lebih makro lagi gitu kan ya. Better working world tuh working world ya, oke. Working world. Jadi buat keluarnya nih, bukan cuma buat kitanya doang. Makro ya. Jadi teman-teman kita udah bisa nebak ya, Firman kerja di mana? Firman kerja di FedEx. FedEx, iya. Ini kan Castaway kan. Iya. Jauh tebakannya. Emang begitu tuh FedEx. Oke. Terus kita masuk ke bagian berikutnya nih, Man. Ya,
yang suka nggak suka sama ngena man. Yang suka dulu, apa yang buat lo suka man dari buku ini? Yang bikin gue suka pertama, tapi walaupun gue bukan orang yang into basketball, pas gue baca anjing keren nih. Jadi lu siapapun lu, as long as you love sport gitu, itu nyambung sih, bisa nyambung dengan pembaca gitu ya. Terus juga bahasanya menurut gue ringan, karena ya si Alan Stein ini pakai bahasa motivator sih ya. Iya. Jadi pas kita baca, kita kayak anjing nih gue pengen improve myself gitu, kayak terbakar semangat kita gitu. Iya. Yang terakhir sebenarnya gue suka dengan bagaimana dia secara apa ya, bahasa yang digunakan tuh kayak self awareness, passion, disiplin, coachability, confidence. Itu tuh ya tidak sulit lah ya untuk mencernanya gitu ya. Ringkas gitu ya man. Jadi satu konsep yang mungkin agak kompleks tapi diringkas jadi satu kata dan itu mudah dipahami gitu ya. Dan itu mudah dipahami, itu enak sih. Itu sih kalau gua. Mungkin kalau lu apa main yang lu suka? Nanti kita sama-sama nggak suka. Itu tadi yang kata-kata tadi kayaknya yang bisa bikin orang barat doang deh. Jadi maksudnya itu iya juga sih ya. Ya kan jadi kayak culture-nya orang barat tuh gitu ya. Jadi self awareness terus mindfulness gitu kan. Coba kalau kita kayaknya kok belum ada ya satu konsep timur yang merangkum itu. Ya mungkin ada sih kayak ya mungkin ada kalau di Jawa ya bendol buri misalkan. Nah, gue sih tadi pengen nanya ke lu. Kayaknya di Jawa Ada juga ya. ada deh. Tapi ya masih gue kalau gue sih masih asing gitu ya. Iya. Tuturi Handayani gitu kali ya. Mungkin kalau Iya. komparasi ya. Oh iya. Bisa juga. Ya cuman mereka menang pengaruh kali ya. Jadi kita yang pakai gitu ya. Jarang ada bule ngomong Tuturi Handayani gitu. Iya. Kalau gue sama persis sih man, yang suka persis banget sama lo. Jadi demen juga gue contohnya tadi kan pemain-pemain basket, tim-tim basket. Terus bahasanya juga ringan dan praktis gitu. Bahasa-bahasa bisa dibilang populer lah ya, bahasa-bahasa populer. Mudah dipahami. Sama mungkin ini ya ada self testnya gitu, ada self assessmentnya gitu. Iya benar. Jadi menurut lo udah disiplin belum? Iya. Ditanyain. Kalau nggak salah dia memang minta kita write down gitu ya. Iya, cuman karena gue bacanya di Kindle ya, jadi cuman dibaca, nggak di write down gitu. Kan Kindle nggak ada pennya ya. Nggak ada pennya, bener. BTW lu bacanya di mana nih man? Di Kindle juga. Di Kindle juga ya, oke. Nah, Kindle banget nih. Terus berikutnya yang nggak suka apa nih man? Itu di Leisure Game ini apa ya? Gue nggak sukanya tuh buku ini kurang populer. Oh iya. Buku ini harus populer sebenarnya nih. Aman ya. Semua orang juga harus baca nih. Kenapa ya? Ya apa ya? Nggak tahu men. Kalau lu apa men? Iya tapi emang nggak populer sih, kenapa ya? Tapi ratingnya tinggi gitu. Tinggi ya? Nggak tahu kenapa nggak populer. Kalau gue apa ya? Kalau gue baca buku-buku lain tuh fokus gitu loh. Jadi apa? Benar-benar menggali dalam gitu loh satu topik. Sementara kalau Alan Stein ini agak kurang fokus gitu, terlalu banyak cakupan bahasanya, jadi banyak dimasuk-masukin gitu. Sementara sebenarnya kayaknya kalau sebagai seorang penulis, tapi mungkin memang karena dia bukan penulis ya,
basicnya. Jadi mengelaborasi satu topik itu masih bisa digali lebih gitu loh. Cuman menurut gue ya oke-oke aja sih, maksudnya ringan lah nih buku nih. Emang peruntukannya untuk ya dibaca dengan ringan aja gitu. Iya sih, it's for everybody sih Iya. buku. Keren lah pokoknya. Kalau yang menarik atau ngena ada nggak, men? Yang Wah, belum? gue kalau yang mengena itu, yang mengena tuh ini, men. Dia mengingatkan pembaca dengan konsep unselfishness. Pas gue baca bagian itu, wah anjir bener sih. Ya dalam dunia kita yang sekarang ya, dunia kolaborasi, kayaknya kalau lu selfish itu lu nggak akan survive deh. Iya. Jadi ya itu pas gue baca juga, gila, baru tahu nih gue gitu. Ya let's say lu lagi main basket terus lu being selfish gitu ya, lu bawa bolanya sendiri, terus juga ya menurut gue pasti akan kalah dengan tim yang semua player itu nggak selfish gitu. Jadi dia tahu porsinya, dia harus tahu, dia tahu mau kemana, dia tahu harus melakukan apa. Itu sih, men. Kalau di basket, Kalau lu, men, kalau nggak salah ada ini, men, ada filosofi apa? Everyone touch the ball gitu. everyone touch the ball ya. Jadi semua tuh harus dapat bolanya. Jadi Keren sih. tim yang bagus itu adalah tim yang dribblenya paling sedikit gitu. Oke. Jadi kita kayak tiki taka lah ya kalau Barcelona ya. I see. Mungkin itu relate ya sama unselfishness ya. Si di Raise Your Game ini ngomongin Steve Nash nggak sih? Gue lupa inget dah. Steve Nash itu lebih ke ini sih, man. Steve Nash itu Reigns, David Epstein kalau nggak salah. Yang sebenarnya nggak jago-jago banget gitu kan. Dia pendek. Oke. Kalau lu Tapi ingatnya gimana? yang gue inget dia jadi ada yang menghitung berapa kali dia ngasih pat on the back buat timnya gitu. Oh, kayaknya ini di Raise Your Game nih. Jadi apa, touch ke tim itu ini ya, berpengaruh ya? Iya, kayak dia ngepet belakangnya, apa kayak ngasih semangat gitu mungkin ya. Iya. Tapi dia yang paling banyak gitu. Oh iya. Dan pada saat itu Phoenix Suns, kalau nggak salah sih, apa sih nama ininya? Runner up ya? The finals ya. Dia selalu playoff, dia lagi sering juara waktu itu ya. Pada saat eranya Steve Nash. Iya. Kalau Reigns tuh juga bahas tuh, setahu gue. Si Steve Nash ya. Si Steve Nash. Kalau di sana, ya dia enak banget ya jadiin contoh ya. Dapat royalty nggak ya dia? Banyak jadi contoh. Kalau gue sih ini, man, yang menarik itu kalau teman-teman misalnya dalam satu tahun 1 sampai 3 buku gitu yang dibaca ya. Bisa kita bilang apa ya bahasa lebih tepatnya, mungkin pembaca pemula gitulah ya. Nah ini buku tuh cocok banget karena buku yang ringan dan ini mungkin akan mengantar teman-teman untuk pengen baca lagi yang lain gitu. Jadi bagus nih kayak buku pengantar. Kalau di ilmu perikanan kayaknya pengantar perikanan gitu kayaknya. Iya. Cocok sini pengantar self development gitu ya. Iya, bener. Iya sih. Iya, itu kali, man. Itu yang mengena buat lo ya, men. Keren. Emang keren ya buku. Kalau lu diminta ngasih rating, men, berapa, men?
Dia tuh si buku Raise Your Game ini, dia tuh analoginya ya, dia bukan jendela baru yang dipasang buat lu bisa punya view yang baru gitu ya. Tapi dia lebih ke alarm di rumah lu gitu. Keren. Suka nih gue nih. Jadi lo kayak anjir, gue harus aware nih, gue harus raise your game gitu. Saya. Keren juga analoginya. Kalau lu gimana, Man? Jadi berapa, Man, ratingnya, Man? Oh iya, gak jawab ya. Buku alarm nih jadi berapa nih ratingnya? Alarm nih, aduh gue demen banget sih. Demen ya? Demen banget gue, 5 sih. Wah anjir, lu udah 2 kali ngasih 5, Man. Hebat banget. Yang tinggiin 5 juga ya? Tinggiin 5 juga. Hebat. The best. Soalnya gue nggak tahu kalau misalkan gue kasih 4,5 tuh 0,5 karena apa? Karena bagus sih menurut gue. Karena bagus ya. Oke. Kalau lu berapa, Men? Kalau gue boleh kan ya, beda ya? Ya boleh dong. Kalau gue 3,8, Man. Oh 3,8. Oke, 1,2-nya tuh gapnya. Blink. Coba elaborate deh. Jadi kan gue agak pembandingan tuh yang lain gitu, kayak misalnya Blink tuh kemarin 4 ya. Thing Again juga 4 gitu. Jadi ini 3,8. Karena bener sih ya. Jadi ini buku yang kayak lu bilang alarm gitu. Mungkin kita setiap tahun atau paling enggak ya berapa periode sekali mungkin perlu baca buku ini atau buku yang sejenis. Kalau teman-teman nggak demen baca ulang satu buku, ya mungkin buku yang lain tapi dengan sejenis ya. Tujuannya untuk kita mengingatkan kembali gitu. Motivasi eksternal gitulah, diingetin lagi. Tapi ya itu mungkin 1,2-nya karena kalau dibandingkan yang lain ya, Man ya. Kalau dibandingkan yang lain tuh agak kurang deep gitu nih buku. Bagus cuman ya kalau kita bandingin sama sekaliber Malcolm Gladwell, terus David Epstein, Ari Ginanjar Agustian, terus Khairil Anwar gitu ya, Tan Malaka gitu ya. Kayaknya itu bedanya itu gitu kali ya. Bentar, gue kok belum pernah denger ya Ari Ginanjar ya. Itu apa, Man? Coba lu googling, gue kasih waktu googling. Ari Ginanjar siapa? Agustian. Lah, Indonesian motivational speaker kali. Master trainer loh. Hormat, Pak. ISQ, men, lu tuh ISQ, men. ISQ? Iya. Ya ampun, idol gue tuh, aduh sorry lupa, padahal idol. Hebat, Pak. Iya. Mantap, emang mendalam bukunya, Pak. Mendalam, Firman sampai terngiang-ngiang banget loh. Kena banget tuh pasti. Oke. Iya. Sampai di sini dulu mungkin para pendengar, pembaca, dan penonton. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Nanti kita akan membahas bukunya Pak Ari Ginanjar Agustian. Judulnya Kepak Elang. Enggak ya? Enggak. Oh ya. Sorry. Ya, nanti kita cari tahu judulnya. Ya, baik. Oke. Sama teman-teman kalau merasa ini ya, kok kayaknya kurang nyaman kalau nonton di YouTube gitu. Kalau lebih nyaman mendengarkan aja sambil melakukan aktivitas lain, misalkan olahraga gitu. Kita juga ada podcastnya ya, Man ya? Ada juga podcast. Di search aja Kelab Buku Cilengsi di Spotify. Ya, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ya, namanya Apple Podcast nggak sih? Ya, Apple Podcast. Pokoknya di digital platform. Streaming service lah ya, digital platform. Oke. Kalau begitu, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Gue Leo. Gue Firman. Bye. Ciao.